Sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami, yaitu modul pembelajaran kegiatan manajemen kantor di Pondok Pesantren Amsilati yang meliputi hakikat pekerjaan kantor, fungsi perencanaan kantor, fungsi staffing dalam kantor, dan fungsi pengawasan dalam kantor. Untuk materi yang pertama yaitu hakikat kantor. Hakikat pekerjaan kantor merupakan kegiatan yang melibatkan pengumpulan dan penghitungan keterangan, mencatat keterangan, mengolah keterangan, mengirim keterangan, dan menyimpan keterangan. Semua kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyediakan keterangan yang siap digunakan saat digunakan. Jenis-jenis pekerjaan perkantoran yaitu yang pertama menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, dan menyimpan. Peranan pekerjaan kantor dibagi 2 fungsi, yaitu bantuan bagi pimpinan atau staff function dan pelayanan bagi masyarakat atau public service. Rangkuman hasil penelitian dari kami yaitu dari hasil penelitian kami yang dimaksud pekerjaan kantor adalah pengumpulan, pencatatan, pengolahan, penggandaan, pengiriman, dan penyimpanan keterangan. Di dalam Pondok Pesantren Amsilati Sukoharjo Kediri, pekerjaan kantor diatur dan dilaksanakan oleh sekelompok orang atau santri yang biasa disebut pengurus pondok pesantren. Pengurus pondok adalah sekelompok organisasi kecil yang diberikan amanah atau tanggung jawab oleh pengasuh untuk membantu melaksanakan dan merealisasikan seluruh kegiatan yang telah menjadi rutinitas di pondok pesantren. Berikut salah satu bentuk pekerjaan kantor di Pondok Pesantren Amsilati Sukoharjo Kediri, yaitu membentuk kepanitiaan ketika event, mengontrol, memantau, dan mengarahkan kinerja divisi, mengadakan iuran pengurus, membuat struktur organisasi, dan menangani notulen dalam sidang rapat. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Selanjutnya pembelajaran unit 2, fungsi perencanaan kantor. Perencanaan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang daripada hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Pada hakikatnya, setiap perencanaan yang dibuat oleh organisasi memiliki dasar pijakan yang kuat terkait dengan apa yang ingin dicapai oleh organisasi tersebut. Setiap perencanaan yang dibuat selalu mengambil peranan penting dalam rangka mewujudkan kesuksesan organisasi. Jenis perencanaan, perencanaan jangka panjang dan perencanaan jangka pendek. Yang kedua, perencanaan strategis dan perencanaan operasional. Dan yang ketiga, perencanaan sekali pakai dan perencanaan tetap. Kemudian hasil dari penelitian kami mengenai fungsi perencanaan kantor di Pondok Pesantren Amsilati Sukoharjo Kediri, yaitu fungsi perencanaan sangatlah penting bagi perencanaan kantor karena dalam setiap menjalankan sebuah acara kami mengadakan rapat untuk merencanakan bagaimana acara tersebut dapat berjalan dengan lancar. Salah satu bentuk perencanaan di kantor Pondok Pesantren Amsilati Sukoharjo Kediri yaitu merencanakan sebuah kegiatan sehari-hari untuk pondok, merencanakan pembayaran administrasi kepada santri, merencanakan program pondok seperti program kimia. Setelah perencanaan dilakukan, maka akan dilaksanakan pengadaan acara tersebut. Di sini kami membahas bentuk perencanaan administrasi kantor, bahwasanya setiap bulan terdapat SPP atau pembayaran bulanan yang diberikan kepada santri, yang mencakup biaya listrik, biaya makan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu fungsi staffing yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas pekerjaan setelah disusun struktur pekerjaan, dipahami pekerjaan yang akan dilakukan dan penempatan tenaga yang sesuai. Langkah-langkah yang pertama, perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua, penarikan tenaga kerja. Ketiga, penyeleksian tenaga kerja. Keempat, pengenalan dan orientasi organisasi.
fungsi taklim dalam kantor pondok pesantren Amsilati Sukorejo memiliki peran penting dalam menjaga kelancaran operasional dan efektivitas manajemen. Stafing mencakup proses rekrutmen, seleksi, penempatan, pengembangan, dan pembinaan karyawan. Dalam konteks pondok pesantren Amsilati Sukorejo Kediri, stafing tidak hanya mencakup pengelolaan staf pengajar, tetapi juga staf administrasi dan hubungan lainnya. Kesimpulan dari hasil penelitian kami bahwa kapasitas dalam kantor pondok pesantren Amsilati Sukorejo Kediri tidak hanya berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia secara umum, tetapi juga secara khusus terkait dengan konteks pendidikan dan nilai-nilai keagamaan yang menjadi fokus utama pondok pesantren Amsilati Sukorejo Kediri. Materi yang terakhir, fungsi pengawasan. Pengawasan memiliki fungsi sebagai alat deteksi perkembangan kebijakan pimpinan dalam menjalankan kegiatan dakwah. Pengawasan ini dapat mencapai tujuan, visi dan misi dengan menjamin seluruh kegiatan kantor berjalan dengan baik. Pengawasan juga membantu dalam menilai apakah pembiayaan manajemen sudah cukup memadai dan dilakukan secara efektif. Beberapa cara pengawasan dapat membantu manajemen seperti memulai laporan, mengukur kinerja, mencegah penyimpangan, mengambil tindakan koreksi, dan melanjutkan